Rasa sedih nggak butuh perkenalan. Kita semua pasti pernah ngerasain sedih saat kita gagal ngelakuin sesuatu, pas kita ngerasain kesepian, atau ketika kita kehilangan orang yang tersayang. Tapi kadang, ada sesuatu yang sebenarnya lebih dari sekedar perasaan sedih. Sesuatu yang seringnya kita abaikan. Ialah depresi. Ya, dia ini bukan cuma fase atau perasaan sedih aja. Depresi itu penyakit yang bisa pengaruhin pikiran, perilaku, atau bahkan sampai kualitas hidup kita. Dan saking terpuruknya, sebagian orang yang depresi bisa kehilangan motivasi buat beraktivitas. Ya, depresi juga yang jadi penyebab disabilitas nomor 1 di dunia. Ratusan juta orang harus bertarung ngelawannya setiap hari, di mana belasan jutanya adalah saudara setanah air kita sendiri. Dan sedihnya, banyak dari mereka yang gak ngedapetin pertolongan. Ini bahaya, karena paling parahnya, depresi bisa bikin seseorang mengakhiri hidupnya. Dan bayangin, mungkin kita ngeliat teman atau keluarga kita yang kelihatannya lagi seneng, ternyata bisa aja lagi berjuang di kondisi ini dan butuhin bantuan. Tapi emangnya, apa yang bikin orang sebenarnya jadi depresi? Oke, depresi itu nyatanya rumit. Saintis bilang kalau depresi bisa kejadian karena adanya ketidakseimbangan zat kimia di otak. Tapi bukan cuma itu, nyatanya ada faktor lain berkontribusi. Kayak contohnya, genetik. Pasien dengan penyakit tertentu ternyata juga lebih mungkin untuk ngalamin depresi. Dan tentunya faktor lingkungan kayak trauma, kurang dapetin support, kehilangan orang tersayang, sampai masalah hubungan, semua ikutan berpengaruh dalam nimbulin kondisi depresi. Tapi sebenarnya gimana cara kita tahu seseorang itu mengidap depresi? Tentunya kita nggak bisa nentuin sendiri dan harus ke dokter. Tapi kalau menurut panduan yang ada, seenggaknya butuhin 5 dari 9 gejala ini buat seseorang dibilang kena depresi. Kita pun juga nggak bisa nganggep kalau orang depresi ngalamin gejala yang sama, karena ibarat lautan, tiap orang bisa ngalamin depresi di tingkat kedalaman yang beda-beda. Mereka yang depresi ringan ngalamin beberapa gejala yang mungkin bisa ngeganggu, tapi masih bisa dikontrol untungnya. Tapi buat mereka yang ngalamin depresi sedang, mungkin mereka ngerasa pengalaman yang sama tapi dalam tingkatan yang lebih parah. Dan jauh di dalamnya lautan depresi, ada mereka yang paling ngebutuhin pertolongan. Mereka yang dengan depresi berat ngalamin gejala yang sampai ngeganggu kegiatan mereka sehari-hari. Bahkan nimbulin perasaan ingin mengakhiri hidup ini. Tapi satu hal yang mesti kita ingat, depresi itu bukan akhir segalanya. Walaupun terkadang rasanya kayak gitu. Penyakit ini bisa ditanganin. Jadi selain tahu kondisi mereka, penting juga buat ajak mereka nyari pertolongan dari tenaga medis profesional, atau seenggaknya kita jadi teman yang siap ngebantu di kondisi kayak gini. Dan tenang, gak perlu malu buat minta bantuan, karena sama halnya kayak sakit yang lain, penyakit ini bukan tanda kalau kita lemah, melainkan emang cuma butuh diobatin. Jadi itu dia, depresi. Penyakit yang gak sembarangan, tapi masih sering diabaikan dan disalahpahamin. Makanya penting buat kita nemenin, dengerin, dan ngajak siapapun yang lagi di kondisi ini buat nyari bantuan. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious.